Selamat pagi Bapak Perlindungan dan teman-teman semuanya. Hari ini kami akan membahas mengenai Financial Statement and Ratio Analysis. Next. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sulis dengan NIM 2022-60262, saya Sylvia dengan NIM 2022-60296, dan Vivi dengan NIM 2022-60257. Next. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai debt ratio atau tingkat hutang. Posisi hutang ini menunjukkan jumlah uang yang digunakan perusahaan yang tidak berasal dari pemegang saham, melainkan dari pemberi pinjaman. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai rasio likuiditas yang berfokus pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek mereka. Maka di pertemuan saat ini, debt ratio ini membahas mengenai hutang jangka panjang. Semakin besar hutang, maka semakin besar pula risiko bagi perusahaan untuk tidak bisa atau gagal membayar apa yang telah menjadi perjanjian kontrak dari utang mereka. Karena perusahaan bisa membayar bagi para pemegang saham, bayar dividen, maka para pemegang saham yang ada saat ini maupun yang akan datang atau mereka yang merencanakan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut akan menaruh perhatian penuh pada kemampuan dari perusahaan tersebut untuk membayar utang mereka. Selain para pemegang saham, para peminjam atau para kreditur juga menaruh concern terhadap kemampuan dari perusahaan untuk bisa membayar utang mereka. Karena ketika kita menganggap semua hal sama, maka perusahaan yang memiliki lebih banyak utang akan memiliki resiko yang lebih besar untuk gagal membayar utang mereka. Secara umum, semakin banyak utang yang digunakan perusahaan dalam kaitan dengan total asetnya, semakin besar pula financial leverage-nya. The term financial leverage ini tuh merujuk pada sejauh mana perusahaan menggunakan pembiayaan utang atau jenis pembiayaan biaya tetap lainnya dan pengaruh dari pembiayaan utang tersebut. Semakin besar financial leverage-nya, maka semakin besar pula risiko dan potensial return-nya. Jadi ketika perusahaan itu keuangannya tuh lebih besar dari utang, dari dia minjem bukan dari saham, maka untuk di expected return-nya itu memang bakal lebih tinggi, tapi resikonya juga bakal lebih tinggi. Jadi kita ambil contoh, misalnya si A ini pengen buka usaha baru, dan dia tuh butuh modal 50.000 US dollar. Nah, misalnya ketika, itu kan dia punya dua plan. Yang pertama, plan dia nggak pakai utang sama sekali, jadi 50.000 ini murni dari dia sendiri. Dan yang kedua, plan di mana dia tuh pakai utang. Kita ibaratin, yaitu dia dari dia sendiri 25.000, and then dia ambil pinjaman 25.000 dengan bunga per tahunnya 6%. Dan kemudian kita asumsiin dia dapat penjualan 30.000 dolar dengan beban operasionalnya 18.000 dolar dan persentase pajak 21%. Maka ketika kita buat laporannya nanti, ketika dia pakai plan yang pertama nih, yang nggak pinjam sama sekali, profit yang dia dapat setelah pajak itu sebesar berapa 9.000-an dolar. Nah, kalau dibandingin sama investasi dia di awal 50.000 dolar, itu tuh jadinya persentasenya sebesar 19%. Nah, kalau dibandingin sama misalnya dia tadi minjem nih pakai plan yang kedua, hasil profitnya itu 8.000-an setelah pajak. Tapi kalau dibandingin sama investasi dia yang cuma 25.000, persentasenya jadi jauh lebih besar, yaitu 33,2% dibandingin dengan yang tadi itu cuma 19%. Tapi persentase yang 33,2% itu dibarengin juga dengan resiko bahwa si A ini tuh tidak bisa membayar beban bunga akibat pinjaman dia tadi. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk ke slide berikutnya. Next. Nah, di dalam kita mengukur financial leverage itu ada dua tipe yang bisa kita lihat pengukurannya. Yang pertama, the degree of indebtedness sama ukuran kemampuan membayar utang. Nah, di sini yang kita bahas pertama, the degree of indebtedness atau tingkat hutang itu sendiri.
Jadi dari degree of indebtedness ini mengukur jumlah utang relatif terhadap jumlah neraca lainnya yang juga signifikan. Di dalam kita mengukur the degree of indebtedness, kita bisa menggunakan debt ratio sama debt to equity ratio. Yang pertama, kita mau melihat debt ratio-nya terlebih dahulu. Debt ratio itu adalah rasio utang yang mengukur proporsi total aset yang dibiayai oleh kreditur perusahaan. Semakin tinggi debt ratio berarti bahwa semakin besar jumlah dari uang orang lain yang digunakan oleh perusahaan ini tuh dibanding sama jumlah dari uang mereka sendiri gitu. Untuk cara ngitungnya, debt ratio itu sama dengan total liabilities dibagi sama total asset. Selanjutnya, untuk alat pengukuran kedua dari the degree of indebtedness itu adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini tuh mengukur proporsi relatif total kewajiban atau liabilities terhadap ekuitas saham biasa yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Sama kayak debt ratio tadi, debt to equity ratio yang lebih tinggi juga berarti bahwa perusahaan itu menggunakan lebih banyak uang orang lain dalam perusahaan mereka. Cara hitung debt to equity ratio, itu debt to equity ratio sama dengan total liabilities dibagi common stock equity. Nah, dari hasil pengukurannya, misalnya kalian dapat hasilnya itu sama dengan 2,62. Itu tuh artinya untuk setiap $1 saham biasa yang diinvestasikan, si company ini berutang $2,62 ke kreditur. Jadi kayak gitu perbandingannya. Nah, tapi kan tadi kita itu pakai di rumusnya itu common stock equity. Untuk beberapa perusahaan, beberapa analis keuangan, mereka tuh mempertimbangkan untuk menggunakan semua saham. Jadi nggak cuma yang common stock aja, tapi juga yang preferensi punya. Tapi kalau misalnya pakai kayak gitu, nanti untuk value-value yang lain juga harus digunakan value yang relevan sama semua saham. Jadi contohnya kalau cuma pakai common, tadi kan kita cuma pakainya di earnings available for common stockholders. Tapi kalau misalnya nanti pakai saham yang preferensi juga, kita harus pakai net profit after tax. Di sini ketika hasil dari debt to equity ratio-nya itu tinggi atau rendah, itu semua menggambarkan soal trade-off secara spesifik, artinya seperti yang telah disebutkan di awal bahwa semakin besar pinjaman itu memang menghasilkan return-nya semakin besar, tapi juga dengan resiko yang semakin besar. Selain itu sebenarnya ini kan lagi ngukur tingkat utangnya, tapi sebenarnya tuh susah untuk nentuin apakah si company ini tuh benar-benar too much atau too little dalam mengambil utang. Tuh, itu tuh susah. Yang lebih bisa kita tentuin tuh adalah apakah utangnya terlalu tinggi sampai si company nggak bisa bayar, atau yang akan kita bahas di poin berikutnya yaitu tentang leverage financial yang kedua. Ability to repay debt atau sering disebut sebagai coverage ratios. Next. Nah, jadi alat pengukuran leverage yang kedua ini berfokus pada kemampuan dari si company untuk membayar utang mereka. Kalau yang tadi kita cuma mengukur seberapa banyak utangnya, kalau yang ini kita mengukur seberapa mampu si company ini untuk membayar utang mereka. Jadi pengukuran ini tuh bakal membandingkan pendapatan yang didapetin sama company dengan pembayaran-pembayaran yang wajib dilakukan sama si company ini. Contohnya itu bayar utang atau bayar-bayar sewa. Ini tuh bisa digunakan oleh analis keuangan untuk menilai apakah perusahaan dapat membayar tepat waktu utangnya dan dapat membayar utangnya itu full gitu. Untuk the degree of indebtedness tadi kan ada dua, debt ratio sama debt to equity ratio. Kalau yang coverage ratio ini juga ada dua, yaitu times interest earn ratio sama fixed payment coverage ratio. Untuk coverage ratio sendiri, para lenders itu juga memang
prefer untuk yang punya lebih tinggi, karena kan lebih tinggi coverage ratio itu berarti lebih tinggi kemampuan si company untuk membayar utang mereka. Tapi kalau rasionya terlalu tinggi, itu tuh juga bisa berarti bahwa perusahaan ini tuh terlalu konservatif dan apa sih, mereka tuh bisa dapetin keuntungan yang lebih tinggi semata-mata ya karena mereka emang ngelakuin peminjaman yang banyak gitu loh. Nah, kalau misalnya coverage ratio-nya terendah, itu artinya si company itu nggak terlalu bisa bayar dalam full dan juga tepat waktu untuk utang-utang mereka. Nah, kalau misalnya si company itu sampai nggak bisa bayar obligasi mereka, si kreditur itu bakal mencari repayment yang sesegera mungkin, yang di beberapa kasus itu bakal memaksa ya dalam tanda kutip si perusahaan ini akhirnya bangkrut. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke poin yang pertama dari coverage ratio, yaitu times interest earn ratio. Times interest earn ratio itu berbicara soal kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran bunga kontraktual. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban bunganya. Nah, kalau misalnya nih nanti setelah dapat hasilnya itu dari rumusnya, yaitu the times interest earn ratio sama dengan earnings before interest and tax dibagi interest, terus terdapat hasilnya itu gede, itu tuh somehow bisa misleading, soalnya bisa aja hasilnya tuh gede semata-mata karena earnings before interest and tax-nya gede, dan earnings before interest and tax-nya itu gede sendiri karena kita tuh banyak minjem banyak minjem properti. Jadi dalam artian kan kalau yang ini tuh cuma ngukur kewajiban kita untuk bayar bunga nih. Dan hasilnya tuh gede. Jadi kayak kita tuh mampu lah untuk bayar bunga. Tapi sebenarnya hasilnya gede karena di dalamnya tuh kita minjem properti, tapi itu nggak ke cover di sini. Sementara kan pembayaran sewa properti itu sendiri sebenarnya sangat mirip dengan pembayaran bunga, dalam arti bahwa pembayaran tersebut bersifat tetap dan perusahaan tuh memang harus melakukan pembayaran tersebut terlepas dari apakah bisnis ini baik atau buruk. Dengan kata lain, sebenarnya biaya sewa properti ini tuh mempengaruhi profil resiko dan pengembalian dari perusahaan ini dengan cara yang hampir sama dengan meminjam uang ataupun tidak. Jadi untuk ini sendiri itu belum ngecover semuanya, tapi cuman ngecover apakah dia bisa bayar bunga atau enggak. Tapi bisa aja kemampuan dia untuk membayar bunga itu sebenarnya didukung sama peminjaman properti gitu. Sementara peminjaman properti sendiri juga perlu diukur untuk kemampuan si perusahaan ini, bisa nggak dia minjem properti, bisa nggak dia bayar untuk peminjaman properti tersebut atau enggak. Nah, itu semua tuh ntar diukur lagi di fixed payment coverage ratio, di mana si fixed payment coverage ratio ini tuh adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban pembayaran tetap. Nggak cuma pembayaran bunga kayak yang di sebelumnya. Jadi di sini tuh pembayaran tetap seperti bunga dan pokok pinjaman, pembayaran sewa, dan juga dividen saham preferensi. Sama kayak times interest earn ratio, kan dia masih termasuk coverage ratio nih. Jadi kalau semakin tinggi nilainya itu semakin baik, karena artinya dia semakin mampu untuk membayar utang dia. Next. Nah, ini ada rumusnya. Jadi bisa dilihat sendiri rumusnya. Aku cuma mau jelasin untuk simbolnya aja. Untuk simbol T itu tuh adalah tarif pajak perusahaan yang berlaku untuk pendapatan perusahaan. Nah, untuk istilah 1/1 kurang T itu disertakan untuk menyesuaikan pokok pinjaman yang setelah pajak dan juga pembayaran dividen saham preferen, agar bisa kembali ke ekuivalen sebelum pajak yang mana konsisten dengan nilai sebelum pajak dan semua persyaratan lainnya. Terus kalau misalnya nanti hasil ini tuh dari tahun ke tahun fluktuatif, itu tuh artinya bahwa dalam beberapa tahun si company itu banyak minjem, tapi di beberapa tahun yang lainnya tuh nggak banyak, dan ya itu alasannya kenapa dia bisa fluktuatif dibanding sama ratio-ratio yang lainnya. Sama kayak the times interest earn ratio, the fixed payment coverage ratio ini juga mengukur resiko. Semakin rendah rasionya, maka semakin tinggi resikonya bagi para kreditur maupun para pemilik. Karena semakin rendah artinya dia semakin nggak memiliki kemampuan untuk membayar kembali kewajiban-kewajiban yang harus dia bayar.
Tapi semakin tinggi rasionya, maka semakin rendah risikonya. Dan rasio ini tuh memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tetap tanpa didorong ke dalam kebangkrutan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profitability ratio atau rasio profitabilitas. Ada banyak ukuran profitabilitas. Sebagai sebuah kelompok, langkah-langkah ini memungkinkan analisis daftar untuk mengevaluasi keuntungan perusahaan sehubungan dengan penjualan aset atau investasi pemilik. Dan mereka adalah yang paling teliti dari semua rasio keuangan. Saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi umum. Laporan laba rugi ukuran umum terbukti sangat berguna ketika membandingkan kinerja selama bertahun-tahun, karena mudah untuk melihat apakah kategori pengeluaran tertentu cenderung naik atau turun sebagai persentase dari total volume bisnis yang ditransaksikan perusahaan. Ini juga berguna untuk mengevaluasi profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. Setiap item pada pernyataan ini tuh dinyatakan sebagai persentase penjualan. Laporan laba rugi ukuran umum ini terbukti sangat berguna untuk membandingkan kinerja selama bertahun-tahun karena mudah untuk melihat apakah kategori pengeluaran tertentu ini cenderung naik atau turun sebagai persentase dari total volume bisnis yang ditransaksikan perusahaan. Ada 3 profitabilitas yang sering dikutip yang berasal langsung dari laporan laba rugi ukuran umum. Yang pertama itu ada margin laba kotor, yang kedua ada margin laba operasi, dan yang ketiga ada margin laba bersih. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gross profit margin atau margin laba kotor. Margin laba kotor ini mengukur persentase setiap dolar penjualan yang tersisa setelah perusahaan membayar harga pokok penjualannya. Semakin tinggi margin laba kotor, semakin baik. Analisis sangat memperhatikan perubahan margin laba kotor perusahaan, khususnya ketika laba perusahaan bergantung pada kekayaan intelektualnya seperti teknologi tinggi atau nilai mereknya. Alasan mengapa margin laba kotor sangat penting adalah sederhana. Anda dapat menganggap margin laba kotor sebagai ukuran markup pada produk perusahaan. Sebuah perusahaan dengan margin laba kotor yang tinggi dapat mengenakan harga yang relatif tinggi terhadap apa yang dikeluarkannya untuk membuat suatu produk, dan itu merupakan indikator posisi persaingan yang kuat di pasar. Sebaliknya, jika margin laba kotor yang tipis, itu menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak dapat membebankan biaya yang lebih besar dari biaya produksi produk, yang merupakan tanda bahwa perusahaan itu beroperasi di lingkungan yang sangat kompetitif atau memiliki biaya produksi yang tidak kompetitif. Ketika analisis penurunan margin laba kotor perusahaan, mereka mungkin menafsirkannya sebagai tanda melemahnya posisi kompetitif. Selanjutnya itu ada rumusnya. Rumusnya itu gross profit margin sama dengan sales dikurang cost of goods sold per sales sama dengan gross profit per sales. Next. Lalu ada operating profit margin atau margin laba operasional. Margin laba operasional ini mengukur persentase setiap dolar penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran selain bunga, pajak, dan dividen saham preferred. Ini mewakili keuntungan murni yang diperoleh dari setiap dolar penjualan. Laba operasi adalah murni karena hanya mengukur laba yang diperoleh dari operasi dan mengabaikan bunga, pajak, dan dividen saham preferred. Margin laba operasi dihitung sebagai rumusnya adalah operating profit margin sama dengan operating profits dibagi sales. Next. Lalu ada net profit margin. Margin laba bersih mengukur persentase dari setiap dolar penjualan yang tersisa setelah semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga, pajak, dan dividen saham preferen telah dikurangkan. Secara alami, manajer dan analis ini melihat ujung bersih yang tinggi memiliki margin laba secara positif. Semakin tinggi margin laba bersih perusahaan, semakin baik. Margin laba bersih dihitung sebagai
Net profit margin sama dengan earnings available for common stockholders dibagi sales. Oke, selanjutnya ada earnings per share atau laba per saham. Perusahaan umumnya menarik bagi pemegang saham dan manajemen saat ini atau calon. Tidak seperti kebanyakan rasio yang telah kami pelajari sejauh ini. EPS bukanlah angka yang dapat dibandingkan oleh analis di seluruh perusahaan dengan cara yang berarti. Itu karena setiap perusahaan memiliki jumlah saham biasa yang berbeda. Perbedaan EPS adalah fungsi dari keuntungan yang diperoleh masing-masing perusahaan dan jumlah saham yang beredar. Oleh karena itu, analis melihat lebih dekat bagaimana EPS berubah dari waktu ke waktu untuk perusahaan tertentu dan bagaimana EPS perusahaan dibandingkan dengan harga sahamnya atau seperti yang akan kita lihat. Penghasilan per saham dihitung sebagai berikut, yaitu earnings available for common stockholder dibagi number of shares of common stock outstanding. Lalu berikutnya ada return on total assets atau ROA atau pengembalian total aset. Rasio yang kadang-kadang disebut return on investment atau ROI atau laba atas investasi, yaitu mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan aset yang tersedia. Pengembalian total aset itu dihitung dengan earnings available for common stockholders dibagi dengan total aset. Lalu selanjutnya ada return on equity atau rasio pengembalian ekuitas. Ini mirip dengan ROA, kecuali ini berfokus pada pendapatan yang dihasilkan perusahaan relatif terhadap ekuitas yang diinvestasikan di perusahaan daripada aset yang diinvestasikan. Cara menghitungnya yaitu earnings available for common stockholders dibagi common stock equity. ROA dan ROE ini berbeda hanya karena penyebut untuk ROE adalah ekuitas saham biasa, sedangkan penyebut untuk ROA adalah total aset. Dari persamaan dasar dalam penghitungan, kita tahu bahwa pada neraca, total aset perusahaan sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Ini berarti bahwa selama sebuah perusahaan memiliki setidaknya beberapa kewajiban di neracanya, ekuitas saham biasa akan selalu kurang dari asetnya. Jika ekuitas kurang dari aset, maka penyebut perhitungan ROE akan selalu kurang dari penyebut ROA. Mengingat bahwa kedua rasio berbagi pembilang yang sama, kita dapat membuat pernyataan umum berikut tentang hubungan antara ROA dan ROE. Yang pertama, ketika sebuah perusahaan memiliki pendapatan positif yang tersedia untuk memegang saham biasa, ROE-nya akan lebih besar dari ROA-nya. Jadi ROE lebih besar daripada ROA jika pendapatan positif. Yang kedua, ketika sebuah perusahaan tidak memiliki pendapatan positif yang tersedia untuk pemegang saham biasa, misalnya ketika perusahaan mengalami kerugian, ROE-nya akan lebih negatif daripada ROA-nya. Jadi ROE akan lebih kecil daripada ROA jika pendapatan negatif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.